Selamat sore, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kurang lebih 1 tahun ya, kita tidak berjumpa secara live seperti pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah standby dan bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita berjumpa lagi dalam acara kita, bincang-bincang santai sore hari dalam acara kita, Coffee Live. Saya yakin Bapak Ibu sama dengan kami berpikir tentang topik yang hari-hari ini sedang ramai, ya macam-macam orang bicara tentang topik ini. Maka sore hari ini dalam episode 2022 ini pertama kali kami live, kami ingin bersama dengan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk memikirkan topik kita pada sore hari ini ya seperti biasa kami ingin membicarakan apa yang sedang lagi diperhatikan oleh kebanyakan orang, khususnya lewat media sosial. Ya, maka sore hari ini kami mau bicara tema yang khusus, jalan-jalan sehat. Nah, kita mulai dengan jalan-jalan dulu, kita mulai olahraga Bapak Ibu ya. Kami di kompleks ini ya yang pasti jalan, kalau ke kantor pasti jalan, ke kelas pasti jalan. Tapi jalan-jalan sehat ini kan lain lagi nih. Ada apa ini? Ada jalan-jalannya tapi juga ada sehatnya. Tentu topik kita sore hari ini berkaitan juga dengan apa yang masih kita gumuli bersama sebagai bangsa dan negara, tapi juga sebagai masyarakat, bahkan masyarakat dunia. Kita semua sedang berjuang atau bergumul, khususnya berkaitan dengan COVID-19. Nah, sore hari ini kami akan bincang-bincang dengan topik ini. Jalan-jalan sehat tentu dalam kaitan dengan bagaimana kita menaikkan imun tubuh kita supaya ya selain vaksin, bagaimana Bapak Ibu sudah vaksin? 1, 2, booster sudah? Nah, pasti kebanyakan sudah 2 ya. Coba mesti yang ketiga, kita doakan supaya akhirnya semua Bapak Ibu bisa melewati tahap-tahap ini. Dan sore hari ini kita bersama dengan saya, nanti saya akan perkenalkan para narasumber yang akan bincang-bincang dengan kita pada sore hari ini. Pastikan Bapak Ibu di rumah sebagaimana acara kita, saya khawatir Bapak Ibu sudah lupa, saya sendiri hampir lupa. Karena acara kita ini Coffee Live, jangan lupa secangkir kopi, boleh pahit, boleh manis, boleh tambah susu, pokoknya menurut selera Bapak Ibu lah. Sambil kita ngobrol-ngobrol kita minum kopi, karena di setiap segmen saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan kami, nikmati kopinya, temukan solusinya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan saya sore hari ini kami masih ada di Bukit Zaitun, Balai Pertemuan atau Balai Persekutuan Yayasan Pekebaran Injil Indonesia, Batu. Dari Bukit Zaitun, saya bersama dengan, sudah ada 2 narasumber bersama dengan saya di sini dan 1 narasumber dari luar gedung Bukit Zaitun. Saya ingin perkenalkan dulu, yang pertama saya perkenalkan Bapak Willianus Ilu. Selamat sore Pak Willy. Selamat sore Pak Ferdi. Ya, Pak Willy ini dihadirkan karena beliau Bapak RW. Jadi bagaimana Bapak RW memberikan semangat kepada masyarakatnya supaya bisa ya tetap prokes, supaya kalau kita satu RW ini semua sehat kan bagus. Ya. Maka itu Bapak kami hadirkan di sini. Baik Bapak. Jadi sebagai tua-tua masyarakat ini.
Mungkin begitu ya. Kalau ada yang tidak pakai masker, dapat hukuman dari Bapak RW. Oke. Dan yang kedua juga bersama dengan saya pada sore hari ini Bapak James Takaliwang. Selamat sore Pak James. Siap, Pak Ferdi. Apa kabar Pak James? Baik, sehat selalu. Jadi Puji kita dua Tuhan. ini saling kontrak ini. Oh siap, nanti saya transfer Bapak hari Selasa ya. Nanti saya Selasa pindah di acaranya dia di bijak. Maka sore ini saya minta beliau supaya sebagai orang yang bijak ada bersama dengan kami di acara Coffee Live. Bagaimana bijaknya kita menghadapi situasi sekarang. Oke, Ya, siap. tentu juga olahraga, beliau juga olahraga. Ya, masih naik sepeda Pak. Masih dong, Pak. Masih dong. Harus. Dan juga bersama dengan kami dari luar studio lewat Zoom pada sore hari ini kami juga berterima kasih untuk kesediaan Dr. Benny Octavianus. Selamat sore Dr. Benny. Shalom, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore dokter. Puji Tuhan. Kami senang. Kayaknya sudah 1 tahun kita tidak berjumpa nih dokter. Iya, beda 1 tahun tapi mungkin 3 bulan lah. Iya, terima kasih dokter sudah bersama-sama dengan kami. Jadi nanti Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo. Ada nomor WA yang akan muncul di layar televisi atau handphone Bapak Ibu, silakan mencatatnya dan mengajukan pertanyaan. Jadi kami percaya, kami yakin sekali kalau ada Dr. Benny kami aman. Kalau bertanya di sekitar Omikron, waduh kami agak susah. Jadi kalau tentang om-om ini pasti Dr. Benny bisa tolong kita. Demikian, baik. Kita mulai saja segmen ini, kita mulai dengan sebelum saya ke Bapak berdua, saya langsung dengan Dr. Benny dulu. Dr. Benny tolong jelaskan dulu kepada kami apa yang terjadi sekarang. Pasti Dr. Benny tentu mengikutinya baik mulai dari Jakarta dalam tugas tanggung jawab dokter, tapi juga secara global. Sebenarnya Omikron ini boleh dijelaskan kepada kami seperti apa dan bagaimana kami harus bersikap atau masyarakat harus bersikap terhadap model ini Omikron yang lagi ramai sekarang ini. Monggo dokter. Ya, terima kasih Pak Ferdi. Jadi betul Omikron ini sekarang sudah masuk di Indonesia dan saya pun merawat pasien, rumah sakit saya penuh. Padahal waktu bulan Oktober, November, Desember kita udah happy nih di Jakarta. Rumah sakit tempat tidur buat COVID kosong, isinya cuma 1 paling banyak 5. Nah, kemudian mulai tanggal 10 Januari mulai meningkat itu. Nah hari ini ya otomatis hari ini tanggal 12 ya, 12 Februari rumah sakit penuh, kita harus buka kamar baru lagi terus. Jadi betul bahwa Omikron ini amat sangat menular. Dari 1 hari waktu di mulai 1.000 pasien meningkat terus sampai di sekarang sudah di atas 40.000, kemarin 46.000. Nggak tahu sore ini berapa nanti kita bisa lihat. Jadi sudah mulai di atas 40.000. Ini akan meningkat terus menurut perkiraan karena banyaknya yang positif dan penularannya tetap sama. Karena kita kan sudah mengalami suatu fase di mana hampir 4 bulan kita orang Indonesia udah nyaman ya, COVID sangat turun. Bahkan seluruh Indonesia cuman pasiennya di bawah 200, 100, cuman gitu aja seluruh Indonesia ya. Ya. Bahkan rumah sakit kami itu sudah nggak ada pasiennya lagi, pasien COVID. Bulan Desember kemarin nggak ada. Paling banyak 1-2 pasien aja. Nah, tiba-tiba terjadi penularan yang super hebat ini menyebabkan mengagetkan kita semua lah. Memang tetap yang paling penting, nah ini kita nggak perlu nakut-nakutin masyarakat, tapi masyarakat harus ngerti. Ternyata kalau di dunia itu, kalau negara-negara yang sudah divaksin rakyatnya ya, sudah divaksin lebih dari 70%, meskipun COVID angka sakitannya sekarang tinggi di dunia, hampir 4 juta sehari ya, hampir 4 juta orang yang positif COVID.
Tapi angka meninggalnya jauh dibanding pada waktu kita alami COVID di awal-awal. Jadi COVID ini pertama kali saya merawat kan Maret 2020. Itu gawat itu, datang sesak napas, parunya rusak, meninggal, datang begitu kondisinya. Kemudian sudah agak reda, tiba-tiba muncul lagi yang Delta. Nah, Delta ini yang super berat. Mulai Juni tahun lalu sampai dengan Agustus, kita seluruh Indonesia mengalami penderitaan karena COVID-nya begitu hebat dan menyerang. Pada waktu itu juga jumlah orang yang divaksin belum sebanyak hari ini. Ya kita harus memuji Tuhan ya bahwa Indonesia termasuk negara yang cepat tanggap dan melakukan vaksinasi, meskipun kita negara bukan memproduksi ya, kita masih beli dari negara lain, tapi kita sudah termasuk lumayan bisa melakukan vaksinasi dengan cukup baik, cukup cepat lah untuk ukuran dibanding di berbagai negara di dunia ini. Maka kalau orang sudah divaksin, maka orang itu mempunyai daya tahan tubuh. Ini terbukti dari sekarang, meskipun di rumah sakit kami penuh, tapi angka kematian jauh berbeda dari yang dulu. Saya sempat satu hari pasien meninggal 15-25. Tiap hari, waktu bulan Juni itu satu hari 15-25 pasien meninggal. Hari ini pasiennya penuh banyak, ya puji Tuhan lah, dampak daripada penanganan kesehatan yang lebih baik, vaksinasi lebih baik, jadi angka meninggal ada, tapi sebetulnya meninggalnya karena penyakit komorbidnya aja, misalnya pasien sudah dengan cuci darah, dengan pasien diabetes, gangguan jantung, meninggal. Yang meninggal karena COVID sudah hampir nggak ada. Dokter, gitu Pak Ferdi, mungkin nanti aja kalau ada yang mau tanya-tanya boleh lah. Tapi intinya yang saya ingin jelaskan ke pemirsa kita yang di Coffee Live ini, kita harus tetap hidup dengan protokol kesehatan, satu. Jadi kita punya budaya yang sudah bagus itu nggak usah turun. Nah, yang terjadi persoalan bagi masyarakat yang belum mau divaksin, segera divaksin. Tapi saya lihat masyarakat Indonesia mulai berbondong-bondong divaksin, karena kita boleh lihat sekarang angka kematian di Indonesia juga turun jauh dibanding yang lalu. Kira-kira 1/10-nya lah angka kematian dibanding waktu puncak-puncak COVID itu. Jadi, tapi kita tetap harus tetap waspada. Kita tidak boleh anggap ringan sampai betul-betul dunia kita bisa bersikap mengatasi COVID bersama-sama seluruh dunia. Ini bukan pekerjaan Indonesia saja. Ya. Contoh yang paling penting ya, kalau dunia ini tidak bersatu, ini bagus sekali nih. Kalau dunia tidak bersatu melawan COVID, jadi negara-negara kaya kalau hanya pikir rakyatnya jadi kasih vaksin, muncullah di Afrika Selatan contohnya, rakyatnya belum divaksinasi, muncullah varian baru dari Delta yang dari Afrika Selatan ini karena rakyatnya belum divaksin, angka vaksinasi rendah. Oleh karena itu, kalau seluruh dunia ditargetkan WHO, kalau 70% populasi dunia sudah divaksin, maka dunia kita bisa hidup berdampingan dengan dengan COVID. Karena COVID tentu nanti daya bunuhnya secara teori akan makin lemah. Seperti hari ini kita alami di Indonesia, kan daya bunuh COVID sudah nggak seserem Juni-Juli lalu. Cuman tetap ada yang meninggal. Kan masih ada juga virus Delta yang masih ada di masyarakat, bukan seluruhnya Omikron. Masih ada yang Delta. Itu maka yang masih menyebabkan angka kesakitan yang membahayakan nyawa, seperti sekarang saya rawat masih ada beberapa yang bukan Omikron. Oke. Jadi ya masih ICU, masih masuk ICU mereka. Ya. Begitu, Pak. Makasih dokter. Jadi tetap jaga prokes ya. Dan yang kedua, pastikan Bapak Ibu semua sudah vaksin ya. Paling tidak vaksin 1 dan 2 dan menunggu booster yang ketiga. Nampaknya kesaksian dari informasi dari beberapa kenalan sahabat, ya mereka katakan kena juga Omikron, tapi ya seperti tidak seberat waktu Corona atau COVID pada awal-awalnya. Itu berarti vaksin dan prokes kalau dijaga itu yang terbaik menolong kita saat ini. Baik, kita akan rehat dulu. Terima kasih Dr. Benny, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan semua Bapak Ibu yang ada di rumah yang sudah tersambung dengan kami pada sore hari ini, jangan lupa sudah siap kopinya, kita nikmati dulu kopi. Pak Widi dan Pak Jem. Dr. Benny pasti juga ada kopi di rumah kan Pak? Mari bersama-sama dengan kami, nikmati kopinya, temukan solusinya.
Ya, kami masih ingin bersama dengan Dr. Benny. Dr. Benny mungkin kembali mengingatkan kami juga masyarakat yang termasuk komorbid itu apa, bagaimana supaya ya kalau yang sudah punya komorbid ini bagaimana dia bagaimana istilah maintain sakitnya ini supaya karena ya kita tidak, kalau tadi dengarkan yang kemungkinan meninggal itu mereka yang punya komorbid. Tapi kan juga tidak selalu demikian. Ada orang yang punya komorbid tapi dia bisa merawatnya, mengobatinya secara baik, minum obat secara teratur, kan ini juga bisa menolong. Mungkin Dr. Benny tolong dulu untuk pencerahan sekali lagi untuk masyarakat kita. Monggo dokter. Ya, itu betul sekali Pak Ferdi. Jadi komorbid itu sebetulnya bisa dikendalikan. Contohnya ya, orang-orang dengan diabetes mellitus. Jadi orang sakit diabetes, sakit kencing manis itu kan baru terjadi sakit kalau orang itu tidak mengontrolkan dirinya, gula darahnya tinggi di atas 200 ya dalam waktu lama. Maka itu akan terjadi kerusakan daripada sistem pembuluh darah dia dan orangnya akan makin lama makin lemah karena terjadi kerusakan seluruh struktur daripada pembuluh darah dia dari otak sampai di kaki. Kemudian orang-orang yang dengan hipertensi yang nggak terkontrol, ini komorbid yang paling banyak. Jadi sekarang yang saya rawat ya di rumah sakit itu 80% pasien diabetes, hipertensi, akhirnya komplikasi karena hipertensi kena stroke. Jadi yang saya rawat banyak pasien stroke, pasien diabetes karena diabetesnya nggak terkontrol, hipertensi nggak terkontrol, dia akhirnya ginjalnya rusak cuci darah. Dan yang terbanyak karena komorbid ini, terbanyak karena hipertensi dan diabetes. Terus ada juga pasien-pasien penyakit autoimun disease, atau pasien-pasien mungkin Bapak Ibu sekalian tahu pasien-pasien orang-orang yang paru-parunya lemah karena memang dari genetik dia punya penyakit atopi kalau bahasa kedokterannya, tapi kalau orang awam biasanya kenal itu namanya penyakit asma. Penyakit asma, maka parunya lebih lemah, itu harus dijaga. Tapi bukan berarti bahwa pasien itu tidak bisa divaksin. Banyak sekali kekeliruan di masyarakat karena dia punya sakit diabetes, karena dia punya hipertensi, karena dia punya sakit asma, dia punya pasien PPOK, dia tidak mau divaksin. Banyak sekali pasien saya datang ke saya, dok, saya punya asma dok, jadi saya belum divaksin. Loh kenapa? Karena ada saya kontrol. Nah kalau asma yang terkontrol, diabetes yang terkontrol, hipertensi yang terkontrol, wajib divaksin. Kontrol kita nanti hanya ada 1-2 penyakit yang kita nggak bisa lakukan vaksinasi kalau pasiennya lemah, tapi hampir semua pasien saya yang saya rawat, hampir semua saya bisa lakukan vaksinasi setelah pasien itu dilakukan pengobatan dengan baik. Asma yang terkontrol, pasien paru-paru, infeksi paru yang mulai membaik, pasien diabetes yang gula darahnya sudah HbA1c sudah di bawah 7,5, artinya sudah terkendali, tensi yang juga sudah terkendali, nggak lagi jauh banget. Jadi hal-hal ini Pak Ferdi yang bisa bikin kalau sudah terkendali wajib divaksin supaya ada kekebalan dalam tubuhnya. Jadi nggak usah takut ke sarana kesehatan, datang aja sarana kesehatan. Nanti kan kita waktu Bapak kan pernah divaksin Pak Ferdi, pasti kan Pak James juga, Pak Ilu juga kan sudah pernah divaksin. Jadi kan waktu Bapak divaksin kan nggak langsung asal disuntik aja. Ya, betul. Bapak ditensi dulu, Bapak ditanya-tanyain macam-macam, Bapak di screening lah. Setelah di screeningnya lolos, baru Bapak divaksin. Jadi masyarakat tidak usah mereka yang putuskan untuk mereka tidak divaksin. Biarlah tenaga medis yang putuskan mereka divaksin apa enggak. Datang aja ke sarana kesehatan. Betul. Gitu Pak. Siapa tahu masih ada di pendengar acara ini yang masih belum mengerti. Jadi mereka datang aja ke sarana kesehatan. Nanti kita yang screening. Gitu Pak Ferdi. Betul. Jadi yang menentukan seseorang divaksin atau tidak itu ya petugas kesehatan lah, bukan kita sendiri. Betul. Tidak boleh pakai perasaan ini. Ya kami juga gitu dokter, ditensi dulu. Kalau dilihat terlalu tinggi mungkin karena buru-buru datang capek disuruh duduk tenangkan diri 5-10 menit, ditensi lagi ternyata turun. Iya. Ada juga bisa jadi takut lihat jarum suntik langsung naik tensinya kan. Jadi memang mesti yang menentukan tenaga kesehatan, bukan kita. Begitu ya Bapak Ibu di rumah. Jadi yang belum oleh karena alasan komorbid kiranya sore ini mendapat pencerahan. Mungkin sekali lagi lanjut ke Dr. Benny dulu, nanti baru kami di sini gampang. Dok,
Nah sekarang bagaimana secara praktis selain kami menjaga prokes, kan topik kita hari ini kan jalan-jalan sehat. Ada nasihat dokter untuk kami, khususnya di sini ada Pak RW juga, supaya ya warga juga belajar untuk hidup sehat. Antara lain mungkin sudah waktunya untuk memperhatikan ada waktu khusus untuk berolahraga. Monggo dokter. Jadi itu benar sekali ya. Jadi kita jangan sampai karena COVID malah kita nggak berolahraga. Kalau kita nggak berolahraga, sistem imun kita turun. Jadi olahraga tetap. Cuman kita sekarang harus tahu bahwa kita berolahraga, hanya yang dipentingkan kita jaga jarak. Kita berolahraga, kita jaga jarak. Jadi yang naik sepeda tetap aja naik sepeda, nggak usah khawatir. Yang jalan pagi silakan jalan pagi. Jangan lupa pakai masker. Oke, kita pakai masker kecuali ya misalnya kita jalan itu jaraknya kita jauh dengan orang lain, kan nggak bakal nularin orang, ya nggak perlu pakai masker. Kan kita bisa lihat, kalau kita berolahraga dengan jarak yang cukup 2 meter lebih, misalnya kita senam bersama di komplek nih misalnya ya, kita senam bersama, jaraknya kita mau lebih safety lagi, kita bikin jarak 3 meter lah. Dan yang berolahraga memang tidak ada yang sakit, kita bisa berolahraga, nggak harus pakai masker, karena apa? Kita sudah menjaga jarak yang cukup gitu loh. Setelah berolahraga ya kita pakai masker lagi. Nah, yang saya ingatkan satu, kita usahakan selama Omikron ini naik kira-kira sampai akhir Februari, terus mungkin baru turun di Maret, kan cara penularannya sangat cepat. Barusan saya kasih contoh aja, di ruangan kami ada ruang fisioterapi, itu perawatnya ada 16, itu yang positif 14. Jadi 14. Pelayanan itu bisa bayangin nggak, rumah sakit kita terganggu. Perawat saya di ruangan saya bilang 5 perawat di Poliparu saya, 2 positif. Nah, saya bilang sama mereka, kalian ini masih suka makan kumpul-kumpul. Saya bilang kalian nggak tertib. Nah, saya kasih mereka, saya selama dengan mereka saya selalu pakai masker. Padahal mereka ini perawat muda-muda di sebelah saya tiap hari saya periksa pasien mereka di sebelah saya, mereka positif, saya enggak. Ini bukti, dan ini sudah berlangsung selama hampir 2 tahun ya. Saya nggak pernah positif, puji Tuhan lah, Tuhan tolong, tapi saya juga menjaga prokes maksudnya. Oke. Saya nggak makan bersama-sama dengan mereka, saya bilang kita tidak usah makan bersama-sama. Nah ini yang kadang-kadang kita mulai lengah, khusus di mulai Omikron ini saya minta supaya kita semua tolong kalau makan orang dalam serumah kan lain ya, karena kita tahu kesehatan kita masing-masing. Tapi kalau ada orang luar yang masuk, nah apalagi kalau kita di komunitas yang bebas, kalau kita di dalam komplek kita kan beda ya. Tapi kalau kita bergaul dengan masyarakat, seperti supir saya aja, supir saya positif. Supir saya positif, hari ini masih positif, saya bilang kamu istirahat dulu sampai minggu depan. Nah dia sempat demam panas, jadi dia sudah nggak masuk kerja nih, sekarang sudah hari ke-6. Jadi saya lihat, ini supir yang antar saya aja positif, ya saya puji Tuhan saya negatif. Oke, dok. Perawat saya di sebelah saya positif. Artinya Pak, ternyata prokes yang baik itu tetap hal yang baik. Prokes yang baik ini saya sendiri alami. Jadi ini bagus ya untuk pemirsa di Coffee Life ini mendengar bahwa ternyata kita konsistensi kita dalam melakukan ini tadi itu, mau cuci tangan, jaga jarak, makan tidak bersama-sama dengan orang lain, ternyata ini sukses. Saya melihat ini bahwa ternyata harus ada kedisiplinan kita. Ya. Tapi nggak usah takut dengan aktivitas. Jadi silakan aktivitas. Jadi ini yang namanya terjadian sebetulnya ya Pak, dengan COVID ini terjadi perubahan pola hidup kita yang menjadi lebih sehat. Kita sekarang jauh lebih sering cuci tangan. Dulu kan kita enggak. Kita sekarang jauh lebih menjaga, mikir kesehatan kita sekarang mungkin makan lebih benar, ada vitaminnya, kita istirahat lebih baik, kita jauh lebih peduli sama kesehatan. Gara-gara ada COVID ini, nilai positifnya itu. Jadi menurut saya, bagaimana supaya kita di komplek kita, di masyarakat sekitar kita nggak kena COVID, sebaiknya jaga prokes itu. Ya. Jadi kita biasakan diri, kita tidak makan bersama. Terutama di lingkungan, kadang-kadang kita udah capek, udah cuek aja makan. Nah itu jangan, karena kalau ada satu positif, itu nularin kita yang lain. Mengganggu kita punya pekerjaan. Saya coba berusaha disiplin supaya sampai pasca COVID saya lagi berjuang nih. Bisa nggak sampai akhir COVID
saya tidak terkena Omikron ini. Saya juga sedang berjuang nih Pak, karena kan saya tiap hari pasien makin banyak. Kemarin saya visit pasien di atas 100 pasien saya periksa. Hari ini saya libur, nanti hari Senin saya tugas lagi. Saya 1 minggu tugas di COVID itu Senin, Kamis, Jumat. Yang saya harus masuk di ruang COVID itu yang pasiennya jumlahnya ratusan itu. Oke. Jadi kita juga atur supaya saya jangan tiap hari masuk, kalau enggak juga menurunkan daya tahan tubuh. Karena masuk itu kan berjam-jam Pak, panas Pak. Berjam-jam kita di dalam ruangan. Oke Dok. Ya. Terima kasih Dokter Benny. Ya. Jadi Pak RW dengar ya? Iya. Bisa olahraga. Ya. Tetap jaga jarak. Nggak masalah olahraga itu nggak masalah. Ya. Tapi olahraga kayaknya tinju belum boleh Pak ya. Karena itu terlalu dekat apalagi baku peluk terus. Jalan jaga jarak itu sudah paling betul. Baik, kita akan lanjutkan setelah istirahat ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah bersama dengan Bapak-bapak di sini, mari nikmati kopinya, temukan solusinya. Pak James, kita sudah dengar tadi dari Dr. Benny, saya pikir clear ya. Ya. Prokes tetap, ya olahraga yang juga perlu, tapi ya olahraga tertentu janganlah. Ya. Seperti tinju tadi kan, nanti cleanse terus itu kan. Paling betul naik sepeda, Pak James sudah naik sepeda, jalan kaki. Nah mendengar ini atau topik kita ini, apa yang terlintas di pikiran Bapak RW nih? Atau Pak RW mau bikin program untuk masyarakatnya, siapa yang jalan pagi dapat kambing 1 ekor misalnya. Monggo Pak, silakan Pak Willy. Iya Pak, yang pertama saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Benny ya. Dr. Benny itu sudah sangat jelas sekali, baik dari sisi teori maupun sampai pada hal-hal yang praktis, itu sudah sangat jelas sekali Pak. Sekarang tinggal bagaimana kita melakukannya itu. Jadi untuk melakukannya itu ya, saya pikir tetaplah nanti kita tetap ada program itu Pak, jalan sehat Pak jalan ya. Sehat. Dan itu sudah berjalan Pak, sudah berjalan kan tiap hari Jumat itu Pak ya. Tiap hari Jumat itu kan sudah Jadi berjalan. Yang Bapak lihat ini sudah 1 minggu 1 kali ya. Iya. Itu sudah berjalan. Lalu beberapa hari yang lalu sempat ke ke rumah kasih karunia itu Pak. Itu orang-orang yang lansia itu tiap sore mereka itu juga Pak, jalan itu Pak, jalan sehat. Kemudian ini juga sudah dipraktekkan juga. Saya lihat ada di beberapa rumah itu mereka buka itu video Pak, video senam itu Pak. Kemudian mereka juga ikut Pak. Oke. Pak Willy juga begitu? Ya, saya juga gitu. buat Mantap. begitu Pak. Jadi tiap pagi dan sore saya lakukan itu juga. Masukin di TikTok bagus Pak. Siap. Terima kasih Pak RW. Ya, Pak James gimana Pak? Iya Pak Ferdi, terima kasih. Jadi selama COVID sejak 2020, bahkan sampai hari ini saya terus terang ya diubahlah paradigma berpikir soal kesehatan ini. Dulu kayak cuek gitu, misalnya kan dulu dilarang, ingat usia makin ini berhenti makan yang aneh-aneh misalnya gitu ya. Saya dulu berpikirnya, udah makan mati, nggak makan mati, makan apa saja mati juga. Awalnya begitu Pak, tapi akhirnya ya ini Tuhan izinkan 2020 sampai hari ini, saya betul-betul mengubah paradigma. Jadi melihat kesehatan ini secara komprehensif lah, tidak hanya lihat secara fisik. Yang paling penting bagi saya ya kalau fisik sehat tapi jiwa nggak sehat, buat apa Pak? Jadi kan harus seimbang ini kan, fisik sehat, jiwa sehat. Tapi juga perlu memperhatikan ya tadi ya Pak RW bicara soal kesehatan secara sosiologis, relasi dengan sesama. Ini kan perlu diperhatikan juga. Lalu saya juga melihat kesehatan secara secara ekonomi, maksudnya produktivitas. Saya harus bisa menghasilkan sesuatu gitu. Maksudnya apakah karya, mungkin sebagai dosen itu karya tulis atau apa bagi yang lain. Melihatnya begitu Pak sekarang. Jadi diubah betul paradigmanya. Jadi prokes ini udah nggak usah dibilang lagi lah, pasti kita laksanakan karena ini bagus, baik. Aturan-aturan yang sudah dibilang pemerintah, cuci tangan, masuk keluar kompleks, ada di mana. Bukan karena awal-awal itu, aduh kok berat banget ya, kok harus cuci tangan sih, kok harus pakai masker sih gitu kan. Tapi
oh ternyata ini penting sekali gitu. Dan sekarang sudah otomatis. Sudah otomatis Pak, betul sekali. Kalau ada yang belum otomatis itu yang masih pakai tali ikat di sini. Oh iya. Supaya nggak lupa kan. Iya betul Pak. Ya. Nanti tiba-tiba, masker. Nah, lebih bagus gantung di sini aman tuh. Iya. Makasih Pak James. Ya, Jadi siap Bapak. berarti dari yang lalu kita bahas tentang berkaitan dengan COVID ini, ya sampai di sini boleh kita katakan tadinya COVID itu orang lihat sebagai kendala, sekarang sudah bisa dikendalikan dalam tanda petik. Betul. Akhirnya masing-masing kita terbangun kesadarannya. Ya. Tapi kan bukan berarti lanjutkan terus. Kalau bisa selesai, saya pikir pokok doa kita yang penting itu supaya para ahli, orang-orang yang expert di bidang ini bisa menemukan obatnya ya. Betul. Kalau sudah ada itu kan baru bisa menolong ya. Tapi sementara seperti saat ini ya, apa yang bisa kita kerjakan, taat saja toh sama pemerintah. Betul Pak. Ya, toh. Saya juga makan mulai diatur, sudah bisa. Ya supaya lebih sehat lah, supaya imunnya kan bagus toh. Ya, jadi puji Tuhan, From Batu to the World ini menolong dari sisi spiritual ya. Iya Pak, betul. Kita sehat. Itu program seperti inilah kita masih bisa tertawa sambil minum kopi ya. Baik. Ini ada pertanyaan sudah masuk banyak ini. Apakah kita langsung masuk ke pertanyaan atau kita minum kopi dulu? Langsung aja ya. Oke. Dr. Benny masih bersama dengan kami. Nanti ini ada pertanyaan-pertanyaan banyak, tentu ini arahnya ke Pak Dokter ini. Kita mulai yang pertama, ada pertanyaan dari Bekasi, dari Jumadi. Mohon tanya Pak, virus Omikron ini kan katanya gejalanya tidak terlalu parah. Pertanyaan saya, apakah kita tetap harus PPKM? Apakah pemerintah tidak perhatikan kita masyarakat kecil? Kalau PPKM terus, kita mau dapat nafkah bagaimana Pak? Oke. Ya mungkin dokter Benny bisa tolong ya. PPKM ini tujuannya apa sebenarnya sih? Saya pikir kalau sudah jaga jarak, semua sudah baik kan, ini tidak lagi seperti awal-awal ya. Pemerintah sudah longgarkan. Iya Pak Jen. Iya. Jadi mungkin ya pertanyaannya ini memperhatikan rakyat kecil, justru memperhatikan rakyat kecil, maka PPKM dibuat supaya jangan sampai makin meluas dan akhirnya rakyat kecil juga jadi korban. Ya betul. Betul Pak Jen ya. Betul. Atau Dokter Benny mau tambahkan sedikit, monggo dokter. Ya terima kasih. Jadi betul itu bahwa kenapa tiba-tiba khusus DKI Jabodetabek ini, mungkin kota Surabaya juga yang itu mulai agak tinggi, itu kenapa kita harus melakukan sekarang di Jakarta PPKM level 3. Jadi kalau saya ke tempat makan itu hanya boleh isi 50%, ke tempat ibadah juga 50%, pokoknya terjadi pengurangan drastis dibanding pengetatan dibanding bulan lalu. Saya rasakan di Jakarta karena memang juga karena kasus penularannya begitu cepat di Jakarta, satu hari sudah 10.000 lebih pasien. Sekarang yang positif ada sekitar hampir 90.000 pasien, yang dirawat juga sekian ribu. Jadi bagaimanapun juga secara psikologis itu kalau rumah sakit seperti sekarang penuh semua, bagaimanapun juga kan kita mengganggu pelayanan ya. Karena COVID ini yang ada komorbid kan lumayan juga sakitnya. Kalau ini meningkat terus sampai 200-300 ribu yang positif, kan pasti rumah sakit penuh. Pasti mengganggu sistem pelayanan kita. Maka begitu lihat angka lonjakannya dari 1.000 ke 10.000, hari ini sudah 40.000 lebih, kalau dia nanti lari sampai 200.000, maka kita pemerintah harus melakukan PPKM. Kalau nanti terkendali pasti dilepas. Jadi sistemnya itu cuman ini aja, tarik ulur. Jadi kalau masyarakatnya bekerja sama, kasusnya di daerah itu nggak setinggi seperti Jakarta, misalnya sekarang di NTT kan nggak tinggi nih. Mungkin di NTT sekolah masih bisa ketemu muka langsung, berbeda sama kita di Jakarta. Karena di Jakarta kan kita tinggi sekali nih. Mungkin yang kita kan bisa lihat data tiap hari di provinsi-provinsi mana yang masih sangat rendah, maka sifatnya bagus ini, PPKM itu sifatnya per kabupaten Pak, bukan berlaku umum. Jadi bahkan diusahakan per kecamatan malah. Jadi supaya ekonomi nggak terganggu. Ya.
Begitu. Baik, makasih dokter. Jadi bagus kok sistem yang PPKM ini nggak usah khawatir. Ya. Ekonomi tetap bisa berlangsung. Coba kita lihat mungkin di Batu pun juga masih ada turis datang kan. Masih banyak masyarakat bisa hadir di itu. Nggak usah terlalu khawatir. Yang penting kita jaga prokes saja supaya masyarakat jangan panik karena kalau terlalu banyak juga kasus positif karena ini menularnya sangat menular yang tadi saya bilang. Di ruangan perawat kami itu di ruang fisioterapi mungkin ada pasien yang positif. Maka satu ruangan itu semua tertular. Dari 16 orang itu 14 yang positif. Akhirnya kan pelayanan rumah sakit terganggu. Polirehab medis rumah sakit yang kami itu ditutup. Bayangin hanya dengan 2 perawat hanya bisa batasin terima 10 pasien satu hari. Yang biasanya terima 80 pasien. Karena 14 orang harus isoman di rumah. Tidak ada yang kami rawat. Karena Omikron dia nggak ada yang berat. Tapi kan tetap tidak bisa bekerja. Betul. Oke. Seperti misalnya terjadi di institusi mana, misalnya sekolah. Kalau gurunya yang positif meskipun hanya sakit batuk pilek ringan, tapi kan kalau yang positif itu gurunya dari 20 guru yang positif 16, maka belajar mengajar di sekolah itu kan terganggu, Pak. Betul. Ya. Oh, nggak bikin meninggal, tapi pelayanan terganggu semua. Ya. Itu maksudnya itu. Ya, makasih dokter. Gitu, Pak. Ya. Saya harap sudah terjawab ini ya. Yang berikut dari Blitar, Ida. Pak, saya ini pedagang kecil di pinggir jalan. Saya mau tanya, kalau pelanggan saya itu kena flu, saya harus bersikap bagaimana Pak supaya tidak tertular Omikron? Apakah sarung tangan dan masker sudah cukup melindungi diri sendiri? Oh, yang ini pertanyaan mesti dokter yang jawab nih. Monggo dokter. Ya sama Pak. Jadi prokesnya tetap. Jadi gini. Juga dia jelaskan ke masyarakat yang belanja di dia, tolong mereka juga pakai masker dong. Itu satu supaya dia tidak tertular kan. Kemudian dia wajib pakai masker. Tolong maskernya tuh yang tertutup bagus ya. Jangan masker yang terbuka-buka samping-sampingnya tuh. Tolong yang kalau perlu masker ditambahin masker kain didobel lah supaya nggak ada bisa tembus dari sisi-sisi samping karena dia berhubungan dengan masyarakat. Mungkin terjadi tawar-menawar harga, jaraknya dekat. Nah, kalau bisa tolong itu dibikin jarak lah. Bapak usahakan, ibu-ibu yang berjualan, diatur jaraknya. Kalau bisa ada jarak dengan pembeli dengan kita, jangan jarak dekat kurang dari 1 meter. Kalau bisa bikin usahakan masih ada jarak 1,5 meter gitulah. Meskipun sama-sama pakai masker, kita jaga. Karena saya buktikan ini, perawat saya kan di sebelah saya berarti nggak sampai 1 meter. Mereka positif 2 orang hari ini. Minggu lalu kan mereka menemani saya setiap saat. Tapi saya selalu pakai masker. Buktinya saya nggak tertular mereka. Artinya ternyata kalau kita disiplin bisa kok gitu loh. Kita nggak tertular. Jadi kita tetap bisa bekerja Pak. Saya tetap bekerja, tetap praktek. Besok hari Senin pun saya tetap periksa pasien gitu loh. Baik, terima kasih dokter. Saya pakai prokes yang benar. Yang datang ke saya sebagai ahli paru kan banyak yang datang ke saya depan saya, dok saya positif. Udah di depan saya pasiennya. Ya saya periksa mau bagaimana. Tapi saya prokesnya tetap ketat. Ini udah hampir 2 tahun loh Pak, saya ngurusin orang COVID itu 2 tahun. Jadi artinya ya capek juga menjaga diri 2 tahun ketat itu. Pak Ferdi, Pak James, ngerti Pak James ya. Jadi saya ya tetap menjengkelkan pakai masker Pak. Bosan Pak pakai masker. Tapi ya mau apa lagi? Buktinya puji Tuhan, Tuhan tolong saya dari penyakit ini. Tapi saya juga ada unsur manusianya juga, ditolong Tuhan tapi kita juga jaga diri lah. Itu Pak, maksud saya. Benar, terima kasih dokter. Kita lanjut pertanyaan yang berikut, Sumini dari Kepanjen. Salam Pak Dokter, wah ini sudah langsung ke Pak Dokter ini. Sekarang ini saya jaga cucu saya yang kelas 1 SMP. Usia saya 62 tahun, karena anak saya meninggal dan papanya kerja di Surabaya. Sampai sekarang saya belum vaksin 1 dan 2 karena saya punya asma. Saya mau tanya, kalau cucu saya itu diharuskan PTM, ini PTM ini pertemuan tatap muka di sekolah ya. Padahal itu riskan terpapar virus Omikron. Apa yang harus saya lakukan di rumah Pak, supaya saya aman? Oke, monggo Pak Dokter. Kasus asma ini. Ya, langsung aja pertama untuk anaknya dulu. Ya. Sekarang kan harus tuh. Di Jakarta juga kami sama, anak-anak wajib divaksin sebelum mereka boleh sekolah. Minimal sudah pernah divaksin supaya ada daya tahan tubuhnya. Lalu ibu ini kan umur 62, dia punya asma tadi yang seperti saya jelaskan. Begitu banyak mereka nggak mengerti bahwa mereka datang ke dokter
kalau asmanya kita terapi terkontrol, pasti kalau pasien saya, ibu itu pasien saya, pasti setelah saya terapi terkontrol asmanya, saya sarankan langsung divaksin. Kalau kami di rumah sakit kami kan vaksinnya di rumah sakit nih. Begitu saya periksa aman, langsung saya nyatakan pasien ini, Anda langsung ke poli, ke ruangan vaksin, saat itu juga divaksin. Jadi kita tangkap pasien di rumah sakit. Begitu kita edukasi, langsung divaksin hari itu juga. Oke. Pasien asma kontrol, asma terkontrol, langsung saya vaksin. Nggak pakai nunggu lagi. Ya. Karena mereka kan karena pengetahuan kurang. Ya. Jadi langsung kita tolong. Jadi untuk ibu ini wajib divaksin. Cukup dia ke sarana kesehatan, dia di terapi, kalau dia belum waktunya asmanya nggak terkontrol, kita terapi. Begitu terkontrol, minggu depannya kita vaksin. Oke. Anaknya harus divaksin dulu. Saya rasa sama lah peraturan di Jakarta sama di Jawa Timur ya. Bahwa pasiennya, anak usia sekolah ini harus divaksin, supaya jangan sampai dia yang bawa COVID ke omanya ini, Ya, nanti bisa ya. berbahaya. Apalagi ada komorbid asma, bisa dirawat kan kacau semua. Ya, baik. Itu aja Pak. Terima kasih. Jawabannya. Ya, juga mungkin saya pikir kalau sekolah juga sangat fleksibel ya. Kalau orang tua telepon beritahu, ya bisa anak tidak harus ke sekolah sih. Bisa difasilitasi toh Ya, lewat online. Gitu Pak, Bapak-bapak begitu. Iya, betul, yang betul. di kami kayak di Immanuel Pak, ya karena mencegah ya udah. Sekarang daring semua. Malah apa itu gurunya bilang kalau anaknya ada rasa sakit apapun boleh nggak ke sekolah kok. Ya, ya, betul. Jadi fleksibel kok. Baik, kita lanjut Sigit Depok. Salam Pak, saya mau tanya, kalau penularan Omikron itu lebih cepat, khususnya di Jakarta sini, anak-anak yang terpapar naiknya cepat sekali. Yang mau saya tanyakan, kenapa ya masih ada sekolah yang PTM? Saya kira bukan hanya di Jakarta, tapi juga di daerah. Kalau anak sudah terjangkit kan pasti sekeluarga juga kena. Ya ini mungkin sama dengan yang tadi ya Pak ya. Jadi mungkin perlu komunikasi orang tua dengan sekolah juga. Ya. Sehingga bisa diatasi. Kalau kita di Jawa Timur ini seperti itu, sekolah juga beritahu kepada orang tua. Jadi tidak wajib kalau anak rasanya gimana ya nggak usah ke sekolah. Mungkin perlu komunikasi terbuka dengan sekolah. Kalau bapak atau orang tua khawatir sebaiknya ditahan aja di rumah, apalagi kalau belum vaksin. Kalau sudah vaksin relatif boleh sih. Mungkin itu saja ya, tidak jauh beda dengan yang tadi. Iya, betul. Yang Bapak sampaikan tadi itu, jadi dari pihak keluarga sampaikan kepada sekolah, lalu sekolah komunikasikan kepada dinas pendidikan. Ya. Setelah dinas pendidikan, kemudian dinas pendidikan sampaikan kepada pemerintah daerah, langsung ambil keputusan. Oke. Jadi ada beda-beda tiap sekolah di daerah juga ya. Kita Jawa Timur level 2 ya. Level 2. Level 2. Baik. Abiel Semarang. Pak, kemarin kan ada kasus yang viral tentang pasangan yang positif COVID tapi masih jalan-jalan kemana-mana. Wah ini sama dengan tema kita, jalan-jalan sehat. Itu jalan-jalan bawa penyakit itu. Pertanyaan saya, kalau setelah dites hasilnya positif, apakah pemerintah tidak membuat kebijakan khusus terhadap pasien tersebut? Misalnya menutup akses perjalanannya atau langsung membuat tindakan karantina terhadap pasien tersebut. Apakah itu memungkinkan? Pak Dokter langsung Pak. Jadi Pak, masyarakat bagaimana ya? Nggak usah terlalu khawatir yang seperti itu. Yang saya bilang itu loh, contohnya saya sajalah. Saya tiap hari konsisten keluar dari rumah ini sudah pakai masker sampai pulang dalam rumah. Bahkan saya maskernya tuh saya rangkap setiap saya keluar ruangan yang berbeda, masker yang pertama ya karena saya di rumah sakit ya. Jadi saya buang. Selalu saya masker baru terus, satu hari saya bisa ganti 5-6 masker. Masker yang pertama tetap bisa pakai satu hari, tapi masker kedua selalu saya usahakan ganti. Oke. Memang itu terlalu boros ya, tapi ini maksud saya begini loh. Kalau kita pakai prokesnya benar, sanggup nggak kita kumpul teman-teman nggak makan bersama? Sanggup nggak kita itu selalu pakai masker? Setiap di kerumunan orang ya, kalau nggak ada orang ya nggak perlu pakai masker. Tapi di kerumunan orang kita selalu pakai masker. Apalagi di lingkungan, di luar lingkungan kita yang kita nggak tahu. Ya. Nah, kalau kita bisa menjaga itu, kemungkinan infeksi itu kecil. Jadi contohnya kalau tadi pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang positif naik bus? Nah saya tiap hari orang datang ke poli saya positif Pak. Ketemu saya dok, saya positif dok. Dok, hampir yang ketemu saya positif begitu banyak. Ya saya kan pakai masker. Saya tenang-tenang aja. Sekarang contohnya ya, dulu kalau saya masuk ruang COVID,
Pak Ferdi, Pak Ya. James ya. Saya kan pakai pakaian lengkap tuh rangkap 3 Pak. Sekarang udah enggak Pak. Saya cuma pakai N95 ya. Saya pakai tutup kepala ya. Saya pakai bajunya cukup APD level 2. Udah nggak pakai yang pakaian astronot, saya udah nggak pakai lagi. Kecuali mau ke bulan. Cuman selesai periksa tetap keramas, tetap mandi, tetap keramas Pak. Artinya ternyata dengan masker yang penggunaan yang benar itu kan nggak tertular. Perawatnya kita kan tiap hari masuk di ruangan COVID itu Pak. Saya kan cek yang sekarang ya. Katanya Omicron begitu ganas, tapi perawat yang di ICU sama perawat yang sekarang rawat di ruang COVID, sampai hari ini belum ada yang positif Pak. Yang positif tuh kenanya di luar rumah gitu. Yang terbanyak perawat kami ada yang positif, ternyata tertular waktu kita lakukan tracing, terkenanya dari suaminya, kena dari lingkungannya, bukan dari rumah sakit. Artinya kemampuan kita di rumah sakit itu ternyata disiplinnya jalan. Di luar rumah sakit disiplinnya kendor. Gitu. Jadi yang tadi itu meskipun kita naik, saya kan berkali-kali naik pesawat Pak kalau ke Batu Pak. Sudah selama 2 tahun ini barangkali saya naik pesawat ada 20 kali. Buktinya juga selalu negatif, tiap kali PCR negatif. Artinya selama prokesnya ketat, nggak usah lah terlalu takut sama penyakit ini. Gitu Pak. Terima kasih Dok. Ya. Ya, kita lanjut pertanyaan berikut Ibnu dari Solo. Salam Pak, sekarang ini saya merasa badan saya seperti agak meriang dan kepala agak pusing. Saya biasanya tiap sore olahraga jalan cepat supaya bugar. Yang mau saya tanyakan, apakah itu gejala Omikron? Kalau ada gejala semacam itu, apakah boleh saya beraktivitas olahraga? Atau justru diam di rumah supaya tidak menularkan ke orang lain? Terima kasih. Oh ini Dokter Benny lagi nih, Dok. Monggo dokter. Jadi intinya gini Pak, semua penyakit, virus, nggak usah lah virus COVID ya. Sebetulnya gini loh, kenapa COVID ini kok jadi serem pada waktu yang lalu ya? Karena orang kena flu kok mati, gitu loh Pak. Kenapa kena flu? Dalam waktu singkat, parunya langsung rusak. Dalam waktu ada yang 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, pasien itu perburukan. Ini saya bicara yang bulan Juni lalu ya. Perburukan cepat sekali, parunya hancur, dalam 2 kali 24 jam pasien meninggal. Masa orang kena flu, virusnya begitu jahat, merusak paru begitu cepat. Tapi itu dari 100 kasus kira-kira yang kayak begitu ada 5-6 kasus lah. Yang tiba-tiba terjadi perburukan yang hebat dan pasien meninggal. Maka di dunia kenapa kita menjadi serem? Sebetulnya ini kan flu biasa. Flu. Karena flu bikin meninggal, maka menjadi masalah dunia. Seandainya flu itu seperti hari ini, Omicron hari ini, mungkin kita seluruh dunia nggak sepanik hari ini. Sekarang kan kalau boleh dibilang Omicron yang sekarang kan gejalanya ringan. Yang saya rawat mayoritas itu sekarang pasien komorbid, diabetes, cuci darah, pasien dengan stroke, positif COVID. Jadi mereka dirawat tetapi nggak ada COVID-nya pun dia harus dirawat sebetulnya, gitu loh Pak. Jadi ini yang membedakan kita sekarang sama yang lalu. Jadi Omicron ini memang yang kita dunia masih berpikir-pikir apakah akan ada lagi mutasi genetik daripada virus COVID-19 ini yang seperti model Delta, yang mendadak jadi jahat seperti Delta. Bukan seperti yang Omicron ini kan ringan nih. Dunia masih bertanya-tanya apakah masih mungkin karena masih ada negara-negara yang belum divaksin sampai dengan 70%, mungkin baru 20%. Nah ini Pak, di mana tubuh manusianya belum ada sistem pertahanannya, kalau terkena COVID, terus COVID bermutasi jahat seperti Delta, masih bisa membahayakan dunia. Maka kita tidak boleh anggap enteng, sebaiknya jadi sekarang gini, masalah COVID vaksinasi itu masalah dunia, maka Indonesia pun dibantu oleh dunia terhadap vaksinnya. Nggak seluruh vaksin negara ini beli Pak, ada yang bantuan daripada WHO untuk mempercepat, karena ini sekarang tanggung jawab dunia. Misalnya orang Indonesia tidak divaksin, maka jangan kaget kalau muncul varian yang jahat dari Indonesia, kalian semua tobat juga kalau kena itu. Seperti yang terjadi Delta itu Pak, atau sekarang Omicron dari Afrika Selatan. Semoga kalau ini sekarang kita bisa vaksinasi sampai April, kan targetnya WHO Juni atau Juli tahun ini 70% seluruh orang di dunia ini sudah divaksin COVID 2 kali. Kalau itu terjadi secara ilmu kedokteran, maka COVID akan boleh positif tapi mungkin lebih lemah lagi dari Omicron, gitu loh. Jadi udah
menjadi suatu penyakit bukan pandemi tapi kita anggap endemik aja kayak demam berdarah gitu loh. Jadi boleh nongol lah tapi nggak bikin gejala yang sporadis seperti sekarang. Oke, Dok. Kira-kira itu Pak. Jadi pertanyaan tadi kalau sudah ada gejala-gejala gitu sebaiknya tidak olahraga ya? Ya pasti kalau gejala seperti tadi pokoknya gini, sakit apapun kita, kalau kita lagi sakit apapun mau flu mau apa tubuh kita lagi turun, ya jangan olahraga dong. Karena kalau kita olahraga maka kita membutuhkan energi, akhirnya imun kita makin turun. Jadi siapapun lagi nggak fit, istirahat. Bukan orang nggak fit terus pergi naik sepeda jalan 20 kilo, itu nggak benar Pak James. Jadi kalau Pak James lagi flu, Pak James jangan naik sepeda. Oh ya, siap. Ya Pak ya, Pak James justru jangan pergi naik sepeda ke Pujon, jangan. Istirahat. Udah fit. Pak Ilu juga sama Pak, jangan Pak malah lari pagi, flu lari pagi 10 kilo, ya nggak benar. Ya kalau orang flu istirahat dulu. Makasih karena Dok. otomatis imunnya turun. Ya, jelas itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Masih ada beberapa pertanyaan nih Dok. Kori dari Surabaya, Pak, jalan itu kan sehat ya. Tapi di masa pandemi ini jalan justru bisa sakit. Mengapa? Karena orang juga mau jalan supaya sehat. Nah, kalau semua orang mau jalan supaya sehat, kan bisa juga menularkan sakit. Jadi bagaimana dokter supaya kita jalan tapi tetap sehat? Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya Ibu ya. Jadi tadi penjelasan Dokter Benny, jaga jarak. Kalau memang hanya jalan sendiri tidak ada orang lain ya bisa lepas maskernya. Tapi begitu dekat ke orang sebaiknya pakai masker. Tadi sudah dijelaskan. Jadi tetap aja jalan aja Bu. Tapi kalau jalan jangan kerumunan, apalagi gandeng tangan jalan pagi kan. Tapi kalau tetap jaga jarak itu bolehlah tetap olahraga. Tidak usah khawatir Bu. Kita lanjut berikut. Mimi Malang, Dok. Ini langsung dokter ini lagi nih. Kalau nggak ada dokter kita bisa jawab. Dok, saya mau tanya, anak saya sudah vaksin 2 kali. Saat ini dia ada sedikit flek di paru-paru. Dokter anak katakan bahwa dia radang paru. Pertanyaan saya, apakah anak dengan radang paru bisa ikut sekolah offline? Dan apakah anak dengan radang paru jika terpapar Omikron bisa menjadi COVID? Menurut dokter apakah sebaiknya dia PJJ saja? Oke, ini langsung dengan Dokter Benny pas ahli paru, jadi Pak Dokter yang harus jawab. Monggo Dok. Jadi Pak, baguslah kan pasiennya sudah divaksin 2 kali, berarti sudah ada imun terhadap pasien COVID. Kemudian infeksi paru, flek paru itu kalau kita terkenal kalau di kita itu infeksi flek paru itu infeksi tuberkulosis Pak. Nah, infeksi tuberkulosis itu biasa kita obati setelah 2 minggu atau pasiennya stabil tanpa gejala, dia bisa beraktivitas lagi. Maka yang memutuskan itu dokter ahli paru. Seperti saya selalu memutuskan, Anda infeksi paru, Anda boleh kerja. Oh, Anda perlu istirahat 1 bulan, Anda perlu istirahat 2 bulan, tergantung keparahannya daripada kerusakan paru itu. Yang menilai kita. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kalau dokternya mengizinkan pasien itu, apalagi sudah stabil pengobatan cukup lama, dia bisa melakukan aktivitas normal aja Pak, nggak ada masalah. Gitu. Jadi tetap harus dengar advice pertanyaannya dokter tadi, ya. apakah orang Omikron bisa terkena COVID? Omikron itu adalah varian daripada COVID. Omikron itu ya COVID, cuman varian daripada Afrika Selatan namanya Omikron, dari India namanya Delta, nanti ada lagi dari Peru, dari Kolombia, dari Inggris, dari Cina, masing-masing. Tapi sebetulnya itu seperti gini loh, induknya namanya COVID-19, nanti waktu dia bermutasi namanya Omikron, Alpha, Delta, itu hanya nama aja. Jadi Mamanya Omikron itu ya COVID. COVID. Mamanya COVID, anaknya itu Delta sama Omikron. Ya. Oke, lanjut. Pak Joko Surabaya. Salam Pak. Ini kalau Pak ini bisa Pak RW juga nih atau Pak James. Saya mau tanya, apa yang bisa kami lakukan bagi masyarakat sehingga tidak ada anggota RW saya yang terjangkit? Nah, ini Pak RW ini. Saya suka kesel kalau mereka tidak taat. Bagaimana? Pak James juga pernah jadi RW, jadi bolehlah 2 mantan RW. Monggo. Jadi yang disampaikan oleh Dokter Benny itu Pak, itu sudah jelas sekali Pak ya, sudah jelas sekali. Tinggal bagaimana kita dari pihak RW dan RT itu terus mengingatkan kepada mereka Pak, mengingatkan kepada masyarakat supaya mereka terus menggunakan protokol kesehatan.
Misalnya Pak, ini kalau kita pas keluar begitu, ada yang tidak menggunakan masker misalnya, kita suruh pulang dulu pakai masker, gitu ya, pulang pakai masker. Atau Pak RW selalu bawa masker di kantong gitu kan, ini udah pakai langsung dikasih, kan? Ini lebih cepat daripada suruh pulang. Ada lagi Bapak, ada lagi, itu ada di itu juga, masih di apa namanya itu, di daerah-daerah juga. Kalau pada saat mereka tidak taat Pak, itu polisi Pak, itu polisi sama tentara itu, itu datang ke mereka juga supaya harus segera pakai masker lah, vaksinasi lah dan lain-lain. Itu realita yang terjadi. Pokoknya intinya Pak RW akan mengawal masyarakat bagaimana supaya bisa melaksanakan prokes. Dan juga sebaiknya Pak RW jangan kesal, nanti imunnya turun. Harus tetap semangat, Pak RW jangan kesal. Kalau marah-marah kesal nanti turun itu. Oke, wah ternyata waktu kita berkata time is habis. Jadi sampai di sini dulu nampaknya. Terima kasih Dokter Benny. Dokter Benny, terima kasih Dok. Nanti minggu depan kita juga mau libur ke Batu nih minggu depan. Oke, siap. Terima kasih untuk Dokter Benny yang sudah bersama kami dan sudah banyak memberikan nasihat yang baik, yang mencerahkan kami yang ada di sini, juga semua masyarakat, Bapak Ibu yang mengikuti pasti mendapatkan sesuatu lewat percakapan kita pada sore hari ini. Oke, kita bisa minum kopi mungkin teguhan terakhir, Pak James, Pak Willy. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, Dokter Benny, mari sama-sama nikmati kopinya, temukan solusinya. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Willy, Pak James, juga Dokter Benny, dan semua Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaannya pada saat yang sama juga menolong supaya semua orang juga mungkin ada yang ingin bertanya tapi tidak sempat, kiranya boleh menjawab dan membuat kita makin mengerti. Dan setelah mengerti kita melakukan, kita mentaati apa yang sudah dicanangkan pemerintah. Semua tujuannya untuk kebaikan kita. Maka kiranya percakapan sore hari ini menolong Bapak Ibu sekalian untuk mulai menata hidup lebih baik, makan lebih sehat, kemudian mulai berolahraga, jalan-jalan dan lain sebagainya, supaya imun tubuh kita terjaga dengan baik, jaga pikiran, kontrol emosi supaya kita tetap sehat. Dan ingat, jangan lupa bersukacita selalu walaupun ada masalah pergumulan, tetap bersukacita. Saya pikir itu imun yang baik untuk tubuh kita.
Dan saya ingin sampaikan sebelum nanti Pak James menutup dalam doa, jangan lupa Bapak Ibu besok pagi jam 9 pagi bersama dengan kami bisa mengikuti ibadah multi generasi YPPI Batu jam 9 pagi dan jam 7 malam Revival Night. Pastikan Bapak Ibu bergabung, boleh beribadah bersama kami, memuji Tuhan, bahkan menikmati kebenaran firman Tuhan. Baik, saya beri waktu ini untuk Pak James, boleh berdoa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dapat mengenal Tuhan dan Tuhan memberkahkan diri kepada kami. Bahkan dalam setiap peristiwa yang kami alami, kami tahu Tuhan ada di sana. Termasuk situasi yang sedang kami hadapi bersama sebagai warga dunia ini dengan situasi COVID-19. Tapi kami percaya bahwa Tuhan punya maksud. Karena itu tolong kami supaya kami mengerti sehingga cara berpikir kami diubah. Dan lewat berbagai peristiwa termasuk peristiwa COVID-19 ini membuat kami makin dekat dengan Tuhan. Dan kami terus menjaga intimasi secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih untuk pembicaraan kami. Tolong kami supaya kami tetap disiplin, menjaga protokol kesehatan. Biarlah ini bukan hanya sekedar sebuah aturan biasa tapi menjadi cara hidup kami sehingga menolong kami dan juga menolong sesama kami. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Benny yang sudah memberkati dan menolong kami, bahkan semua saudara-saudara kami juga yang mendengar. Biarlah apa yang kami bicarakan ini sekali lagi memperkaya kami, menolong kami, membekali kami, sehingga kami tetap hidup sehat, bahkan kami hidup semakin mencintai Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.